Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. La yaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKI beserta jajarannya, para asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kembali kajian tentang kewajiban istri ya kemarin. Masih dalam kitab buku Dulijen. Di antara kewajiban istri yang selanjutnya, wa tarkul khiyanah lahu inda ghibatihi fi firashihi wa malihi. Tidak boleh kita berkhianat pada ibu-ibu. Bu, ada nggak ibu? Nggak boleh berkhianat bu ya pada suami inda ghibatihi, ketika suami ibu-ibu tidak ada di rumah. Masalah apa berkhianat yang paling riskan sekali? Fi firashihi, ya, di tempat tidur. Karena tidak sedikit sekarang orang yang afair gitu ya. Jadi ada permainan di belakang biasanya itu, dengan rekan kerja kah atau dengan tetangga biasanya, atau teman chattingan dan sebagainya. Sekarang banyak sekali jalan-jalan menuju kemaksiatan. Jadi tidak boleh seorang istri berkhianat kepada suami.
karena trennya di sekarang di berita-berita, Masya Allah. Karena apa? Keburukan apa sebutnya ya, disembunyikan sesembunyi apapun gitu, serapat apapun Allah akan bukakan. Sebutnya apanya? Bau bangkai, walaupun disembunyikan pasti akan tercium baunya. Keburukan, kejelekan itu pasti akan ketahuan pada akhirnya gitu. Ya, banyak di berita-berita ya, Insya Allah istri selingkuh di belakang suaminya gitu. Ini ya maksud targil hianat itu seperti itu. Atau wa malihi, tidak boleh berkhianat kepada suami ketika suami tidak ada. Di dalam masalah apa? Harta boleh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha an tat'ama min baitihi illa biidnihi. Jadi tidak halal. Maksud tidak halal berarti haram. Haram kepada seorang istri memberikan makanan gitu dari rumah suaminya itu illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Jadi harus minta izin terlebih dahulu. Insyaallah itu izin dulu Bu ya. Illa rutaba minat ta'am alladhi yuhabbu fasaduhu, kecuali, nah ini ada kelonggaran Ibu, kecuali makanan-makanan yang basah ya, dimana kalau tidak segera dihabiskan itu takutnya basi seperti itu. Karena ada juga yang ibu-ibu pelitnya kelewat saking gitu, dia punya apa masukin kulkas, dikasih apa kulkas sampai kulkasnya penuh gitu ya, gak muat gitu. Itu kan ada ya, itu sampai basi, sampai berjamur gitu di dalam kulkas itu. Ya Allah, pelit banget ya itu. Itu anak Korun kayaknya, anak si Korun gitu. Fa'in at'amta an ridhikana laha mislu ajrihi itu. Jadi kalau seorang istri memberikan makanan atas ridho suaminya, karena laha mislu ajrihi, maka pahalanya sama dengan yang didapat oleh suaminya. Sama, suaminya dapat, istrinya juga dapat. Alhamdulillah gitu. Makanya izin dulu ya, izin dulu nih kepada ibu-ibu. Tetapi yang lebih baik suaminya yang ngasih izin terlebih dahulu. Itu yang lebih hebat. Takut istri kita nanti ngasih sesuatu tanpa izin suami. Sebelumnya kita kasih izin dulu gitu. Bu, kalau nanti ada yang minta-minta atau makan yang lebih, kasih. Kitanya ke siapa saja kasih gitu. Itu. Jadi ketika kita sudah memberi mandat sepertinya, memberi izin kepada istri kita untuk memberikan makanan, berarti nanti istri kita nggak usah izin lagi gitu. Sudah ada izinnya gitu. Enak ya, sudah ada SK-nya gitu. Insyaallah. Seharusnya begitu suaminya. Ini mah suaminya yang pelit gitu. Ada yang gitu gak? Enggak. Ya Allah. Itu ya, insyaallah. Wa in at'amta bi ghairi idnihi, tapi kalau seorang istri memberikan makanan tanpa izin suaminya, kana lahu al-ajru wa 'alaiha al-wizru. Bagi suaminya dapat pahala, tapi istrinya dapat dosa. Rugi gak Bu? Rugi dong.
Gitu ya, makanya izin dulu tuh ya, Masya Allah. Ini ya, Islam itu begitu afik gitu, begitu indah gitu mengatur apa urusan rumah tangga, sangat rapih gitu, Masya Allah. Makanya ketika kita dipercaya oleh suami, jangan berkhianat kitanya gitu, ya Masya Allah. Ini tujuannya. Jadi buat apa? Buat rumah tangga kita supaya lebih harmonis lagi gitu ya. Wa ikraman ahlahu. Nah, selanjutnya wa ikramu ahlihi, memuliakan keluarga dari suami. Ini ya, ini kewajiban seorang istri gitu. Jadi memuliakan keluarga suami, ayah, ibu, terus adiknya atau kakaknya dari suami gitu, adik ipar, kakak ipar bahasa, dan saudara-saudaranya yang lain. Kan ada juga ya yang males gitu, kalau diajak silaturahim gitunya ke keluarga suami, banyak alasannya gitu, gitu ya, betul gak? Tapi kalau giliran buat apa? Buat silaturahim ke saudaranya gitu, saudara si istrinya, semangat banget gitu. Gitu ya Bu, awas. Jadi jangan belah sebelah gitu. Harusnya sama sih harusnya ya. Jadi ketika kita silaturahim ke keluarga suami, nah istri juga harus sama gitu ke keluarga yang istri juga. Jadi jangan berat sebelah, seperti kita memberi ke orang tua kita nih yang suami ya, juga jangan lupa kita ngasih juga kepada ya orang tua daripada istri yang bagus lagi, istrinya yang ngasih ke orang tua suaminya, nah suaminya yang ngasih ke orang tua istri. Ini cakep banget ya itu. Kita sering nggak ngasih seperti itu ya? Harusnya begitu, harusnya gitu ya. Nanti ketika ada masalah pun nanti yang terjadi suaminya kenapa gitu, nah istri kalau mau curhat itu jangan ke orang tua istrinya, kalau mau curhatnya ke orang tua suaminya, jadi ke mertua. Kenapa? Karena kalau curhatnya ke orang tuanya sendiri itu biasanya dibelain ya, maka terjadilah perpecahan biasanya gitu. Jadi ngadunya ke orang tuanya sendiri. Seharusnya kalau mau ngebenerin nih ya, kelakuan suami atau akhlaknya gitu, gak bisa diberi saran gitu oleh istri, kita lapornya ke orang tuanya gitu, kalau masih ada ya, ke orang tuanya lapornya gitu dia. Jadi supaya nanti yang nasehatin ya apa, orang tuanya si suami itu. Seharusnya begitu ya. Makanya biasain kita itu kalau istri harus biasa silaturahim ke keluarga suami, nah suami juga harus dibiasain gitu silaturahim ke keluarga istri gitu. Jadi jangan ada gitu ya, jangan ada perbedaan gitu. Kadang kita ya suka ngerasa bahwa kita itu kalau sudah nikah perasaan tetap baik kita itu anak daripada orang tua kita gitu. Padahal kalau sudah nikah kita sudah menjadi anak daripada tua kita gitu. Itu kadang suka ada anggapan yang seperti itu, padahal itu orang tua kita. Bahkan dalam hukum mertua itu ya, contohnya dalam pembatalan wudhu juga nggak batal. Mertua mah gitu, mertua itu nggak batal. Itu dalam ilmu fikih. Makanya kalau mertua itu kalau sudah jadi orang tua kita, selamanya jadi orang tua kita. Walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Itu hebatnya aturan Islam itu ya, seperti itu.
Jadi tidak ada kata bekas mertua, nggak ada bekas mertua gitu. Insya Allah. Ini kadang salahnya kita itu suka menganggap bahwa mertua kita itu ya orang lain gitu. Intinya, insya Allah. Dan begitu juga dengan istri kita, suka menganggap bahwa orang tua kita itu orang lain gitu. Makanya susah gitu nyambungnya. Padahal kan satu pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Itu sebenarnya gitu, supaya lebih rekat lagi gitu. Itu ya, masya Allah. Tuh. Jadi muliain apa keluarga suami. Wa aqaribahu, dan juga kerabat-kerabatnya tuh. Walau bil kalamil jamil, ini mah secara minimalnya gitu, ucapkanlah ucapan yang baik. Itu ya. Jadi ketika ketemu sing baik gitu, ucapan teh gitu. Kan ada juga ketika ketemu dengan saudara dari suami, ininya gitu ya, ngomongnya pedes banget itu. Ada yang begitu gitu. Insya Allah kalau ibu-ibu di sini maduh ngomongnya pada lembut-lembut tuh ya. Insya Allah yang baik, yang enak didengarnya gitu. Insya Allah. Selanjutnya waru'yatul qalil min, melihat sedikit gitu minhu dari suami, kasiron wa qabulil falawi syukri, maksudnya apanya? Waru'yatul qalil minhu kasiron, gimana nih maksudnya? Jadi ketika kita dikasih oleh suami kita sedikit, lihatlah banyak gitu nggak Bu? Ya kita gaji kita nih, gaji suaminya contoh gitunya 5 juta gitu. Jadi lihatlah seperti 2 kali lipatnya berapa? Hah? 2 kali lipatnya Bu, jadi 10 juta. Kita anggap banyak. Itu bagusnya ya. Nah ini yang jadi masalah nih, gaji 10 juta dianggapnya 5 juta. Masya Allah. Ya. Jadi seharusnya seperti itu. Nantinya kenapa? Nah nantinya ketika kita melihat yang kecil yang diberikan suami kita, kita lihatnya banyak katanya, maka yang timbul adalah syukur. Apa yang keluar dari mulut istri itu alhamdulillah gitunya. Insya Allah kita dikasih milik segini gitu, alhamdulillah gitu, jadinya timbulnya apa, rasa syukur gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekarang orang-orang itu kufur nikmat sekarang itu gitu ya, tidak mau mensyukuri apa yang telah dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tidak berkah gitu. Itu Bu ya, pusing gitu, aduh uang tinggal segini lagi gitu ya Allah. Jadi kenapa? Karena itu diakibatkan karena kita tidak pandai bersyukur. Dia Masya Allah gitu Bu ya. Nah yang kecil kita syukuri, apalagi di masa-masa ini pandemi kan gitu, segala dikurangi sekarang, betul gak? Aduh kerjaan gitu ya, banyak yang dikurangi, kadang setengah harga kan gitu. Ya Allahu Akbar. Ini jadi istri itu berperan penting sekali ya, berperan penting sekali itu Bu, jadi anggapan banyak. Selanjutnya wa ala tamna'u nafsahu minhu wa in kanat ala dhahril qatabi. Masya Allah. Seorang istri tidak boleh menolak, awas, kemauan suaminya ketika suaminya lagi pengennya, lagi ingin
walaupun ini dibahasakan walaupun istrinya, seorang istri itu lagi berada di atas apa, punggung onta, itu di atas punggung, ini pengibaratan saja gitu, saking harus dilayaninya gitu ya. Jadi ketika suami lagi ingin, seorang istri tidak boleh menolak. Ya, wadzalika idza kana tamatta'u mubahan bi khilafil ghairil mubah. Itu pun awas kalau tamattunya itu, keinginannya itu dibolehkan menurut hukum. Kenapa? Karena ada juga yang dilarang gitu. Kenapa? Contohnya kalau istri kita dalam keadaan haid gitu ya, jangan ditanya dulu gitu, main tembak wae, tanya dulu istri kita, Bu, ini lagi ada tamu merah kan? Enggak Pak, alhamdulillah, kan gitu ya, gitu ya. Jadi ya, seperti itu. Jadi seorang istri itu gak boleh nolak gitu ya, kecuali dalam keadaan haid atau nifas, itu nggak boleh ya, awas. Itu menurut pandangan Madzhab Syafi'i itu haram, nggak boleh ya, hukumnya dosa besar itu yang menganggap boleh gitu mempergaul istri dalam keadaan haid, itu ya nggak boleh, itu haram ya, dalam hukum kita haram. Nah, selanjutnya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pernah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasul pernah bersabda, law annam ra'ata ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa daha zawjuha ila firashihi wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamah tusahatnya tushabu bisalasil wal aglali ma'asyayatin ila asfali syabilin. Wa Allah, ini berat ini Bu ya, ini dengerin Bu ya. Ibnu Abbas pernah mendengar baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalau seandainya seorang istri menjadikan malamnya beribadah tuh sepanjang malam, tahajud dan sebagainya, siangnya berpuasa, ini istri soleha ini. Tetapi ketika diajak oleh suaminya itu untuk berhubungan, wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah, kemudian si istri itu mengakhirkan gitu, nantilah Bang gitu, Pak nanti dulu lah Pak gitunya, itu ngahir-ngahir mengakhirkan ajakan suaminya walaupun sa'atan wahidan, 1 jam saja. Ja'at yaumal qiyamah, maka istri tersebut akan datang pada hari kiamah, tushabu bisalail, digusur dia, ditarik dengan apa, bisalasil wal aglal, dengan rantai dan belenggu, dibarengin ma'a setan katanya, barang-barang sama setan nanti insyaallah, ila asfali sabirin, ke tempat yang paling rendah dari yang paling rendah, yaitu neraka. Insyaallah ngeri Bu ya. Iya Bu, makanya ketika suaminya mau, nah itu harus segera gitu Bu ya, siap 86 katanya. Iya kan, kadang suami kita suka ngasih kode suaminya dulu apa ibu-ibunya dulu. Gitu ya, jadi suka ngasih kode-kode kan, bisa gitu ya, kita kalau mau gitu ada gitu kode-kodenya. Kan beda ya, beda kalau anak kita nangis gitu, anak ibu-ibu nangis gitu, kalau ditetein tidur ya, beda kalau bapaknya, suaminya dia mah nggak tidur gitu, seperti itu suka ada tandanya kan. Itu makanya seorang istri itu benar-benar pahalanya besar banget itu. Udah bangun tengah malam gitu, anaknya nangis gitu, dia minta nete, suaminya lagi gitu,
Ya Allah, Bu ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibunya sabar gitu ya. Solehah banget Masya Allah. Itu pahalanya surga Bu. Gitu ya. Tapi kalau nolak nih, kalau nolak ya diseret ya, ditarik pakai rantai, dibelenggu, Masya Allah. Itu dibarengin sama setan itu. Auzubillah, subhanallah. Insyaallah. Wa yahrumu wattu zaujati bihadrati ajnabi. Nah ini setelah itu nanti di sini ada adab itu ya, adab-adaban itu ya dalam bersenggama gitu. Ya, kenapa ini disebutkan di sini? Karena ini dalam rangka ikhtiar gitu. Ikhtiar kita untuk apa? Untuk menginginkan seorang anak yang soleh dan soleha. Jadi cara bercocok tanamnya nanti harus dengan adab-adaban, pakai adab gitu ya. Kenapa? Karena dicontohin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak sembarangan gitu melakukan hubungan itu ya. Ya contohnya yang pertama nih, wa yahrumu wat'u zaujati bihadrati ajnabi au ajnabiyah. Gak boleh kita melakukan hubungan dengan istri kita, awas, bihadrati ajnabi au ajnabiyah, ketika ada orang lain. Itu ya, ketika ada tamu atau sebagainya, gak boleh. Itu adabnya gitu. Itu ya. Nah makanya yang bertamu juga harus tahu waktu, ya, waktu-waktu istirahat gitu ya. Itu nggak boleh bertamu gitu. Jadi harus tahu, ya. Takutnya apa? Yang punya rumah takutnya lagi ya berhubungan dan sebagainya. Jadi harus kitanya harus tahu diri juga harus. Tamunya juga gitu, tamu nggak tahu waktu. Kan ada yang begitu ya. Ya Allah, si tupel biasanya gitu tuh. Gak diundang apa datang terus nggak tahu waktunya, waktu orang lain istirahat gitu ya. Tiba-tiba ketuk-ketuk gedor-gedor, pintu digedor-gedor. Kalau nggak ada pintu pan bel, kalau rumahnya gede pakai bel. Berapa kali itu masjid bel gitunya. Itu ya seperti itu. Jadi ketika ada orang lain itu ya, itu diharamkan kita berhubungan badan. Masya Allah, ini adabnya ya. Wa yustahabu lil mujami. Nah, dan juga disunnahkan kepada orang yang awas mau melakukan hubungan ayyabda'a bismillahi ta'ala. Nah, mulai dengan membaca bismillah. Ini sebelumnya ya, sebelumnya bukan lagi itunya. Sebelumnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini catat nih, penting ya. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad awalan. Terus membaca qul huwallahu ahad, itunya Allahu samad dan sampai akhirnya surat Al-Ikhlas tuh. Kemudian wa yukabbiru. Kemudian apa? Membaca takbir. Itu ya, membaca takbir Allahu Akbar. Wala yuhalilu, tetapi tidak boleh tahlil. Gitu ya. Enggak boleh la ilaha illallah gitu. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, terus baca qul huwallahu ahad, kemudian takbir Allahu Akbar gitu. Tapi jangan keras-keras. Itu ya, Allahu Akbar. Wala yuhalilu, enggak boleh tahlil. Wa yaqra'u, nah, wa yaqulu bismillahil aliyyil azim Allahumma ja'al nutfata dzurriyyatan thayyibatan ta in kunta qadarta an takhruja dalika min solbi. Itunya bacaannya nih. Kita buru-buru hafalnya. Ada yang hafal kayak ini? Hafal kayaknya. Bismillahi al-aliyyil azim.
Coba. Bismillahi al-aliyyil azim. Allahumma ij'al nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja dzalika min solbi. Itu sebelumnya, ya sebelum nembaknya itu ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, law anna ahadakum idza ata ahlahu qala. Nah, ini hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law anna ahadakum idza ata ahlahu, di mana salah satu di antara kamu ketika hendak mempergauli ahlinya, istrinya maksudnya. Qala, kemudian dia mengucapkan Allahumma, ini mah sering kita dengarnya, Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu ya doa berhubungan ya. Apal ya? Pada apa? Apal, musuh apal. Tapi jangan ditulis di tembok ya. Ditulis di kertas, ditempel di tembok. Awas. Jadi hafalin sedikit ini dah. Allahumma sok. Allahumma jannibni asyaitana wa jannibis syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini kita artinya Allahumma ya Allah janibni syaitana, ya Allah jauhkanlah setan dariku, ya jauhkanlah setan dariku. Wa janibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah pula setan dari anak. Nah anak ya, dari anak razaqtana yang engkau berikan kepada kami. Itu kenapa ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan bahwa setan itu ketika kita mau berhubungan dia itu nongkrong gitunya. Apa nongkrong teh gitu, memperhatikan gitu kita yang lagi mau berhubung. Makanya kenapa ada doa dulu gitu supaya setannya jauh gitu. Ketika mau berhubungan, nah itu kita baca yang tadi, setan akan lari gitu. Nah bagi orang yang tidak membaca gitunya, tidak baca bacaan tadi yang diajarkan oleh baginda Rasul, ketika berhubungan nanti setannya itu akan ikut. Itu Pak ya, pantesan itu anak bandel banget katanya, gak bisa dikatain gitu. Insyaallah awas ya, makanya hati-hati tuh. Jadi jangan sembarangan gitunya, jangan sembarangan. Makanya ini adab ketika kita mau bersenggama. Jadi harus apa? Tetap gitunya kita harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti anak gitu yang Allah berikan kepada kita yaitu menjadi anak yang soleh dan soleha. Fa in kana bainahuma waladun tuh, kalau dengan hubungan itu terjadi loh ya, hamil terus melahirkan anak, lam yadurruhu syaitan, anak tersebut awas tidak bisa apa diganggu oleh setan. Kan ada anak teh dengan ke ini setan begitunya, diganggu setan, ada yang gitunya. Ya Allah ini anak rewel nangis segala macam. Oh ternyata hubungannya itu gak pakai doa. Itu ya, Masya Allah. Makanya jadi dari mulai pertama nih, awas ya, sama halnya dengan kita apa? Mau
mencocok tanam sama ya gitu. Kita mau kalau bahasa kita menanam tanaman juga kita harus diperhatikan tanahnya, harus diperhatikan juga bibitnya dan juga cara menanamnya seperti itu kan. Sama halnya nanti kita pengen anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh, berarti harus apa? Harus dijaga cara apanya? Nah, cara menanamnya tadi harus benar supaya jauh dari hama kan gitu. Di antaranya hama dari anak kita dari setan gitu. Gitu ya, biar anak kita soleh dan solehah. Wa idza qarabta minal inzal faqul bi nafsika wa taharraka syafataik alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra. Gitunya insyaallah. Wa kana rabbuka qadira. Ini ada lagi satu lagi. Ini ketika kita mau keluar gitu ya, nutfahnya gitu. Ketika kita mau keluar nutfah, nah kita dibaca dalam hati kita ya, dalam hati kita alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wasihra wa kana rabbuka qadira. Masyaallah. Tuh. Dan juga selanjutnya wayan harifu anil kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, wala yastaqbiluha, dan tidak boleh menghadap kiblat. Gitu ya. Gak boleh membelakangin dan gak boleh juga madep kiblat itu. Awas, ini adabnya ya. Ikraman, kenapa? Ikraman lil kiblat, karena memuliakan kiblat. Selanjutnya terakhir wal yaqta nafsahu wa ahlahu bisaubin. Itu ya, harus ditutup pakai selimut kalau bahasa kita mah. Itu ya. Jadi pakai selimut. Itu ada adabannya seperti itu. Ya, jangan sampai kedua-duanya lain yang bulat gitu. Insyaallah gitu ya, itu pakai adab seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini adab-adaban berzima, bersenggama, mudah-mudahan menjadi ilmu gitu ya buat kita, dan mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa